Bukti pembelajaran tematik di kelas 6 SDS Muhammadiyah Selat. Konsul RPP dan video pembelajaran dengan guru Pamong. Nah, karena saya tidak masuk grup, jadi guru Pamong ini yang membagikan video pembelajaran yang sudah saya berikan ke dalam grupnya. Nah, selanjutnya ada video pembelajaran yang sudah saya edit menggunakan aplikasi VN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Manalisa. Kakak dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Nah, kakak ini adalah mahasiswa magang PPL di SDS Muhammadiyah Kuala Kapuas. Salam kenal ya adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Dan jangan lupa kenakan masker saat keluar rumah ya. Nah adik-adik, sebelum memasuki pelajaran yang selanjutnya, marilah kita mengingat kembali pelajaran yang sebelumnya, yaitu Hewan Sahabatku. Dan mengenal paragraf dan ide pokok dalam sebuah teks cerita. Ada yang masih ingat? Pasti masih ingat dong. Nah adik-adik, coba kalian buka buku tematik kalian di halaman 16. Nah, di situ ada tertera simpulan teks laporan. Selain ide pokok dalam teks laporan, juga terdapat simpulan. Simpulan adalah ikhtisar akhir dari suatu teks. Berikut langkah-langkah membuat simpulan. 1. Bacalah teks secara keseluruhan. 2. Temukan informasi penting yang terdapat dalam teks. 3. Hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi suatu pertanyaan akhir. Nah, dan situ kalian baca ya. Bacalah teks berikut. Nah, ayo coba kalian baca. Nah adik-adik, memasuki pelajaran yang selanjutnya ini, yaitu tema 1, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Mari kalian buka buku tematiknya halaman 54. Silahkan kalian baca teks yang berjudul Usaha Melestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka. Nah adik-adik hebat, hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa, bukan hanya untuk penduduk Indonesia, namun juga untuk penduduk di Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda, namun pada dasarnya semua berbentuk republik, kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Nah, adik-adik, pada pembelajaran yang sebelumnya, kalian sudah mengetahui bahwa Indonesia merupakan salah satu anggota ASEAN ya. Tahukah kalian adik-adik apa alasan atau latar belakang terbentuknya ASEAN? Ya, berada di Asia Tenggara. Kemudian, senasib sepenanggungan sebagai negara-negara yang pernah dijajah, kecuali Thailand. Kemudian, adanya persamaan ekonomi hampir semua negara di Asia Tenggara, yaitu secara agraris. Asia Tenggara beranggotakan 10 anggota ASEAN negara. Apa saja itu? Mari kita simak ya adik-adik. Berikut ini adalah informasi mengenai fakta politik negara-negara di Asia Tenggara. Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, Myanmar, Vietnam. Nah adik-adik, informasi yang kakak berikan di dalam video tadi mengenai fakta politik negara-negara di Asia Tenggara itu berada di buku tematik kalian ya, yaitu di halaman 55. Coba kalian baca dan kalian pahami. Nah adik-adik sekalian, pada hari ini kita sudah mempelajari banyak hal, yaitu tentang pelestarian hewan langka, kemudian membuat kesimpulan, lalu dilanjutkan dengan mengetahui fakta-fakta politik negara-negara di ASEAN. Dan setelah itu kalian baca lebih lanjut di buku tematik kalian ya. Jika kalian sudah membaca buku tadi, sekarang kakak akan memberikan tugas untuk kalian. Nanti kakak akan kirimkan foto tugasnya di aplikasi WA Group kelas 6. Terima kasih adik-adik hebatku atas waktunya. Semoga ilmu yang kakak berikan dapat bermanfaat ya untuk kalian ke depannya. Amin. Marilah kita tutup pelajaran ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin.